Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvita Putri Hadiriawan dengan NIM 2414200076. Mata kuliah TIK Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bank. Slide yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank di sini adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan slide yang kedua yaitu tentang fungsi utama bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua perantara keuangan, yang ketiga menyediakan layanan keuangan. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana itu bank menerima simpanan dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti tabungan, giro, deposito, dan dan sertifikat deposito. Yang kedua yaitu perantara keuangan. Perantara keuangan, bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau bisa disebut defisit unit. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan keuangan. Bank juga memberikan berbagai layanan perbankan, yaitu seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penyimpanan barang berharga. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu bank umum. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau bisa disebut BPR. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sumber dana bank. Sumber dana bank berasal dari 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu dana pihak pertama dari bank itu sendiri, dan dana yang kedua dana pihak kedua dari lembaga keuangan lain. Yang ketiga dana pihak ketiga dari masyarakat. Sumber dana ini digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, termasuk memberikan kredit dan investasi. Yang pertama itu dana berasal dari bank itu sendiri, seperti setoran modal dari pemegang saham. Laba ditahan. Laba ditahan adalah laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, dana ini berasal dari lembaga keuangan lain, seperti pinjaman antar bank, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, dan pinjaman dari bank luar negeri. Yang ketiga yaitu dana ini merupakan sumber dana terbesar bank dan berasal dari masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito. Bank memberikan imbalan berupa bunga atas simpanan masyarakat ini. Seperti yang sudah saya tulis di PPT tersebut, sumber dana bank itu berasal dari giro, tabungan, deposito, modal sendiri, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di slide yang ini yaitu tentang penyaluran dana bank. Penyaluran dana bank itu tujuannya untuk menguntungkan bank melalui bunga atau fee yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi. Selain itu, penyaluran dana juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran dana bank itu
ada 3 macam, yaitu kredit konsumtif, produktif, dan investasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang layanan bank. Layanan bank mencakup berbagai jasa yang ditawarkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Ada transfer, pembayaran, kartu ATM, internet banking. Layanan transfer yaitu transfer dana dalam negeri dan luar negeri, baik melalui giro, transfer online maupun melalui layanan lain seperti SWIFT. Yang kedua yaitu pembayaran. Pembayaran itu tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan air, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kartu ATM. Kartu ATM itu kartu kredit dan kartu debit untuk melakukan transaksi belanja dan penaikan dana di ATM. Yang keempat adalah internet banking. Internet banking itu perbankan online, mobile banking, dan layanan SMS untuk memudahkan transaksi kepada para nasabah. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang apa itu bank sentral. Bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas moneter nasional. Lebih jelasnya saya akan jelaskan yaitu bank sentral adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan di suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral dikenal sebagai Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran bank dalam ekonomi. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas keuangan, yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan bank itu memiliki peran penting dalam ekonomi karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit dan berbagai layanan keuangan. Bank juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian melalui pengawasan dan pengaturan perbankan serta pelaksanaan kebijakan moneter. Di slide selanjutnya yaitu kesimpulan tentang bank. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang bank. Bank sangat penting dalam perputaran dan pengelolaan uang masyarakat. Kesimpulan lebih rincinya yaitu bank adalah lembaga keuangan yang berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Selain itu, bank menyediakan berbagai layanan keuangan yang mempermudah transaksi, investasi, dan pengelolaan keuangan masyarakat serta dunia usaha. Dengan fungsinya, bank sangat membantu dan menjaga stabilitas ekonomi, memperlancar perputaran uang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.